warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizwar dari kelas 12 TKSDA nomor absen 32. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya dari video sebelumnya, yaitu tentang deskripsi hasil identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologi. Jadi di video sebelumnya itu saya menjelaskan sampai di suku yang kedua, yaitu suku Rafflesia. Jadi kali ini saya akan mulai dari suku yang ketiga, yaitu Nepenthaceae. Jadi Nepenthaceae atau biasa juga disebut sebagai kantong semar. Tumbuhan ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan karnivora karena memangsa serangga. Kemampuannya itu disebabkan oleh adanya organ yang berbentuk kantong yang menjulur dari ujung daunnya. Organ itu disebut sebagai picture atau kantong. Selain kemampuannya dalam menjebak serangga, ada pun keunikan lain dari tumbuhan ini, yaitu bentuk, ukuran, dan corak warna kantongnya. Secara keseluruhan, tumbuhan ini memiliki 5 bentuk kantong, yaitu bentuk tempayan, bulat telur atau oval, silinder, corong, dan pinggang. Kemudian penyebarannya. Kantong semar tumbuh dan tersebar mulai dari Australia bagian utara, Asia Tenggara, hingga Cina bagian selatan. Dan di Indonesia sendiri ada 2 pulau yang menjadi surga habitat tanaman ini, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Dari 64 jenis yang hidup di Indonesia, 32 jenis diketahui terdapat di Borneo, atau yaitu Kalimantan, Sarawak, Sabah, dan Brunei, yang diduga sebagai pusat penyebaran kantong semar. Pulau Sumatera menempati urutan kedua dengan jumlah jenis 29 yang sudah berhasil identifikasi. Kemudian habitat dari kantong semar, yaitu kantong semar ini suka hidup di tempat-tempat terbuka atau agak terlindung dari habitat yang miskin unsur hara dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi. Tanaman ini bisa hidup di hutan tropik dataran rendah, hutan pegunungan, hutan gambut, hutan kerangas, hutan kapur, dan padang savana. Dan berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya, kantong semar ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kantong semar dataran rendah, menengah, dan kantong semar dataran tinggi. Lanjut, kemudian adapun jenis atau contoh dari Nepenthaceae, yaitu Nepenthes truncata. Tanaman ini mempunyai bahasa Latin Truncatus atau tropical picture plant, yang termasuk sebagai tanaman karnivora. Di Indonesia, tanaman ini sering disebut sebagai tanaman kantong semar. Spesies asli tanaman ini berasal dari Pulau Mindanao di Filipina. Tumbuhan ini mempunyai ciri di kantong ujung daunnya, di mana kantong tersebut merupakan daun yang mengalami evolusi yang berfungsi sebagai kantong perangkap untuk menjebak serangga, bekicot, dan bahkan tikus. Tanaman ini mendapatkan nutrisi dari bangkai hewan yang terjebak di dalam kantongnya. Tanaman ini berbentuk hati. Kantongnya berperangkap besar dan tingginya bisa mencapai 40 cm. Lanjut pada suku yang berikutnya, yaitu suku Orchidaceae atau suku anggrek-anggrekan. Suku ini merupakan salah satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas di daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar. Meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika, kebanyakan dari anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Organ-organ yang cenderung tebal dan berdaging atau sekulen membuatnya tahan sehingga dapat menghadapi tekanan dengan ketersediaan air. Anggrek epifit dapat hidup dari embun dan udara lembab. Suku yang terakhir yaitu Dipterocarpaceae atau suku meranti-merantian.
Suku ini merupakan sekelompok tumbuhan pantropis yang beranggotakan yang anggota-anggotanya banyak dimanfaatkan dalam bidang perkayuan. Suku ini praktis, semuanya berupa pohon yang biasanya sangat besar dengan ketinggian dapat mencapai 70-85 meter. Hutan Kalimantan merupakan salah satu pusat keberagaman dari suku ini. Karena banyak dieksploitasi, beberapa anggota penting suku ini telah masuk dalam red list IUCN sebagai tanaman atau spesies terancam punah. Kita lanjut ke contoh dari Dipterocarpaceae. Jadi di sini contohnya yaitu Soraya pinanga atau biasa disebut sebagai meranti merah. Jadi adapun ciri-ciri dari tumbuhan ini yaitu batangnya mempunyai kulit luar yang berwarna abu-abu atau coklat, sedikit beralur tidak dalam, mengelupas agak besar-besar dan tebal. Kemudian penampannya berwarna coklat muda sampai merah, bagian dalamnya kuning muda, kayu gubal berwarna kuning muda sampai kemerah-merahan, dan kayu terasnya berwarna coklat muda sampai merah. Kemudian ekologi dari tumbuhan ini yaitu punggung bukit di bawah 700 meter di atas permukaan laut, dan persebarannya tumbuhan ini endemik Kalimantan atau hanya ada di Pulau Kalimantan. Jadi cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai deskripsi hasil identifikasi jenis tumbuhan dilindungi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.